Jadi PSI membuat laporan pertanggungjawabannya dari link berita, bukan berdasarkan apa yang sudah PSI lakukan di DPRD dan di DKI maksudnya Jakarta. Itu kan gitu. kalau dibaca laporan beritanya itu kan kita di bulan apa menyampaikan apa? Oh enggak Pak, itu enggak bukan link berita, itu tulisan Pak. Kalau tulisan dari PSI itu. Ya tulisan di PSI itu karena kita mengacu kepada pada saat bulan tersebut kita sedang mengadvokasikan apa, isu apa kita sampaikan. Pak, coba Pak cek Jatiluhur itu kewenangan DKI apa pusat, Bos? Oh tapi ada tanggung jawab DKI-nya juga. Loh, kayak yang jalan itu kewenangannya ada di pusat apa di DKI? Ini kan itu harus dimengerti oleh PSI bahwa jangan hanya sekedar menyerang tapi juga harus tahu kontekstualnya. Faktanya sebelum PSI turun ada nggak ada. Sebelum PSI ada di turun DPRD. Sebelum PSI turun mengadvokasi. Ada nggak? Jangan bilang masih di Kojab. Sebelum jauh sebelum itu. Welcome to Total Politik. Wah, seperti biasa ada Budi Adiputro dan siapa? Anda yang berpuasa. Ari Putra, ya kan? Kita kali ini akan bicara mengenai Jakarta dan di program barunya Total Politik yang bernama Jak Talks. Ya, Jak Talks ini kita talking atau talks seputar Jakarta. Ya. Nggak ada hubungan sama Jak Linko kan? Nggak ada. Ini satu-satunya program yang bernama Jak yang tidak disponsori oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi didukung oleh The Jack. Nah, tapi kita membuka kesempatan untuk Pemprov DKI Jakarta jika ingin memperluas dan mengedukasi publik lewat Jak Talks ini. Udah ada perwakilannya ini. Iya. Beliau hanya perwakilannya, tapi yang punya anggaran Anda di DPRD, Pak, ya kan? Daripada untuk beli lem iBond, mending untuk edukasi publik seperti ini. Iya, setuju gak? Dan sudah ada siapa ya Ki? Ki lagi siapa nama lu? Belum puasa di rumah. Ya Dot. Dan jatuh sini kita akan bicara mengenai hal-hal seputar Jakarta ya. Bersama. Dan ini enggak gitu. Tamunya setiap minggu bisa ada sama bisa beda ya kan, bisa sama bisa sami. Karena sudah ada bersama kita relawan Jakarta Baru dan jubir informal Jakarta Baru ini. Pas Jakarta Baru, Jakarta maju bersama. Jakarta Baru yang maju bersama. Ada Sami Usama. Siap. Bang Sami. Thank you Bang. Siap. Dengan suasana Ramadan yang dengan lebih suasana Ramadan ya. ini ya. Iya, ini edisi Ramadan. Iya, benar-benar. Nanti selesai Ramadan kita buang. Oke, Bang Sami, terima kasih sudah datang. Siapa lagi di sebelah kita nih dengan Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Kok lo lemes banget? Puasa. Apakah ini kan buat meliarkan citra bahwa gue puasa. Kalau gue terlalu semangat, gue semangat banget. Ketahuan kan. Lu makanya Anda tuh harus realistik gitu di depan kamera tuh. Inilah. Michael Victor Sianipar. Oh, ada Victornya ya? Ada. Mike, kenapa lu selalu menyimpan nama Victor itu? Apa karena 3 nama itu kurang ideal buat politik? Kemenangan itu nggak perlu digembar-gemborkan. Victor itu kan victory. Oh gitu ya. Kecuali Gubernur NTT ya. Kenapa? Kan nggak mungkin dia hilangkan Victornya kan. Masa Pak Lais Kodat aja kan nggak mungkin. Oke. Jadi Victor Sianipar. Tapi seperti serem bos omongan lu. Lo ya bener dong. Pulau Komodo aja ditutup sama dia bos. Jangan sampai di Wijaya ini ditutup sama dia. Nah inilah Bang Sam. Kita mau bicara soal isu Jakarta. At least sampai Oktober ya. Kecuali Pak Anies mau lanjut lagi. Iya, mau 3 periode. Enggak. Baru 1 periode, Pak. Iya, baru 1. Baru 1. Nah, ini seputar Jakarta dan banyak isu-isu Jakarta yang tidak terlalu mendapat perhatian. Dapat sih. Ya, di tengah isu 3 periode. Iya betul. Jadi ya kan? Isu metropolitan ini penting. Gue di TV ya 11 tahun ya bos. Dan orang-orang daerah tuh selalu protes kalau kita jurnalis TV Jakarta ini selalu ke daerah. Ini kok jurnalis TV ini TV pusat ini nasional ini isinya Jakarta sentris saja gitu kan. Jakarta sentris gitu. Ya karena memang orang tuh pengen tahu apa yang ada di Jakarta. Dan Jakarta ini menentukan juga bagaimana preferensi dan selera seluruh Indonesia. Termasuk selera juga mengadakan sebuah event acara balapan. Oke juga bridging. Masuk. Betul. Mantap ya. Memang beda CNN ini emang. Iya benar. Coba kasih dulu barang ini. Ini ada sirkuit ketua umum Anda sini dulu teman. Ya kan? Ya, jadi yang Anda angkat beliau dari lubang
Kan Iya. Mike yang angkat waktu itu. Oh, lu ikut ya Mike ya? Ikut. Dia yang narik-narikin dari Iya. lubang, Bos. Berarti Anda lihat di videonya, Bos. Ini ada di Instagramnya Ari Wibisono, pasti kawannya Bang Sami nih ya. Iya, pasti pendukung rezim ini. Pendukung rezim Jakarta kan. Fotografer itu, Pak. Iya. Iya, ini kayak Pete Sousa ya, Pete Sousanya Sousa, Pak Anies Pak ya. Anies, iya. Ini foto di mana, ini tempat lokasi di mana Michael Victor Sianipar, ya kan? Menandu. Bukan menandu juga. Terjerembab narik-narik, dalam rawa-rawa lumpur ya, dan sekarang kondisinya sudah seperti itu. Di sampingnya ada Jakarta International Stadium, kemudian ada rumah penduduk, ya kan? Yang apakah rumah penduduk yang Ancol itu. yang itu apa enggak? Dan itu tentu saja ada laut di Laut Teluk Jakarta yang pasti warnanya diedit itu, karena nggak mungkin sebiru dan seindah itu, Bos. Tapi nggak apa-apa lah. Filter, Pak. Filter. Ya edit lah. Itu edit. Filter itu kan bahasa manusia jakselnya edit, Bos. Gak usah lu perhalus gitu Pak Sami. Udah lu jangan kepanjangan kasih lagi. Victor silakan. Pak Victor. Ya ini sirkuitnya kan belum diuji coba. Bagaimana Anda melihat wajah sementara ya kan? Ini berapa persen nih Pak Sami nih? Ini kalau tracknya aja itu sekitar 89 kayaknya per hari ini. 89, Bos. Kayak posisi agak saru-saru gitu 89. Beda. Itu 89 ya. 69 ya. Oke. Itu kan beda. Pak Michael, gimana lu melihat lokasi yang dulu lu datengin bersama ketua umum beberapa bulan lalu ya, Mike ya? Bulan Januari tuh, awal Januari. Januari Belum lama itu setelah berarti tahun baru. sekarang bulan Maret ya. Iya. April udah. April nih. Apa? Januari, Februari, Maret, April udah 3 bulan lah. 2 bulan, 3 bulan 3 lalu. bulan, 3 bulan. Coba kasih komentar lu barang ini, Bos. Ya kalau dilihat sih memang pembangunannya cepat. Ya langsung kan waktu itu dilakukan lelang, terpilih juga. Kita memang mengkritisi proses lelangnya. Dan anggaran pelaksananya juga bertambah. Jadi memang kelihatan ada satu upaya yang sangat besar Ya. untuk memastikan acara ini harus jadi. Jadi pertaruhannya memang sangat besar. Jadi mau berapapun anggarannya, yang penting sirkuitnya harus jadi. Dan itu juga kan akhirnya ditanggung dulu nih oleh BUMD. Dan itu tidak ada di dalam hitungan awal terkait dengan penyelenggaraan dari Formula E. Jadi ya kita melihat sirkuit ini, memahami di belakang sirkuit ini ada berapa banyak anggaran yang sudah dihabiskan. Paling itu sih kalau kacamata dari PSI. Oke, kalau dulu zaman mitologi Jawa ada berapa Roro Jonggrang yang kerahkan untuk membuat Bandung Bondowoso ini kan. Ya. Makin bingung gua sama analogi lu. Pak Sami ini gimana Pak Sami? Ya, tadi Mike bilang ada banyak anggaran di belakang progres ini gitu. Ya, banyak uang rakyat yang ditaruh di situ. Nggak ada uang direndam. rakyat tadi dibilang lu nambah-nambahin, Iya. Bos. Dan gitu, Bos. Kita bilang gitu tadi. Pak Ditalangin Victor dulu ini. sama Lu BUMD. jangan menyimpulkan gitu loh Pak Ari. Gua puasa nih. Ya. Siap. Lain kali kita bikin talk show ini setelah buka aja lah Bos. Iya. Ngawur, Kalau Bos. gitu berarti jangan ngomongin seseorang berarti ini. Ngomongin Jakarta aja kan. Iya. Ini Jakarta. Kita fokus Jakarta. Formula E kan. Iya, oke. Karena masih gimana? puasa. Oke. Gini. Gimana melihat sirkuit yang menjebloskan kaki ketua umum Giring Ganesa yang kemudian sekarang jadi seperti ini? Iya. Apa yang mau Anda katakan kepada publik Jakarta yang menonton Anda? Ya, kalau apa yang mau saya katakan dengan tadi yang menjebloskan kaki Giring, saya cuma mau bilang bahwa pendidikan itu penting, Pak. Itu. Bukannya mimpi. Pendidikan itu penting sih. Mimpi menurut adalah gua. kunci. Enggak, pendidikan itu penting. Pendidikan ya. Iya, pendidikan itu penting banget bahwa pada orang-orang yang nantinya akan ada di dalam perpolitikan Indonesia, di dalam bidang-bidang yang bersangkutan dengan isu berkaitan dengan keputusan-keputusan diambil oleh bangsa ini, ya baiknya memang punya pendidikan yang cukup supaya bisa berpendapat, berperilaku dan bersikap, mengkritik juga yang memang punya dasar gitu loh. Bahwa memang pada saat kita membuat sebuah project itu ya memang ada plannya, bahwa pada saat itu kan beliau bilang tuh, saya yakin tidak akan ini kesampaian. Di Instagramnya saya baca itu, kalau belum dihapus mungkin masih ada, bisa dibaca di captionnya. Ini nggak masuk akal, nggak bakal bisa. Gitu lah intinya nggak bakal bisa lah.
Oke. Nah ya akhirnya terbukti kan bahwa ini bisa kejadian gitu. Apa hubungannya sama pendidikan Mas Em? Iya nggak berpendidikan berarti kan bahwa mereka tuh nggak Wow. ngerti. Kalau menurut Bang Semi, orang yang nggak berpendidikan tinggi itu nggak boleh kritik. gitu. Bukan. Itu juga maksudnya kan. Jadi harus dokter atau S2 PhD dulu. ya, Iya, maksudnya harus PhD Pak dulu. Dokter ya. Pendidikan itu wawasan. Jadi sebelum mengkritik kita tahu dulu apa sih yang mau kita kritik gitu loh. Ya. Yang mengkritik itu bukan berarti dia harus S1 S2 enggak. Gue nggak bicara masalah dia harus S1 SMA ST SMP enggak. Pendidikan itu bukan dari jenjang itu. Pendidikan itu lo bisa baca buku banyak itu lo berpendidikan. Lo punya ilmu gitu loh. Nah, yang Menurut ini kan lo ini kawan ini nggak berilmu gitu. ya terbukti dari apa yang dia lakukan kan? Bukan begitu. Apa yang dilakukan dengan dia mengkritik dengan Minimal dia orang yang menjeblos menemani dan dia dia. bilang dengan dia bilang bahwa ini nggak mungkin dan ternyata akhirnya mungkin, itu kan berarti kan pada saat dia mengkritik nggak punya dasar, Pak. Nah, Bang Semi, tapi aku mau tanya, kalau mengkritik itu boleh atau enggak? Mengkritik boleh dong. Peran partai oposisi kan kita di sini adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat jujur aja pada saat bulan Januari itu banyak yang mempertanyakan lokasinya di mana, Betul. anggarannya berapa, kok belum ada, belum ketemu, pas dicek memang faktanya masih kubangan lumpur. Ya. Jadi kita ini pada saat mempertanyakan itu banyak loh, ada ratusan ribu, mungkin jutaan bahkan warga Jakarta yang mempertanyakan. Ya. Jadi kalau Bang Semi bilang bahwa mengkritik pada saat itu salah, berarti banyak sekali masyarakat Jakarta yang mengkritik itu dianggap tidak berpendidikan, Oke, begitu. nggak ke sana, itu terlalu jauh bawa masyarakat Jakarta. Saya lagi bicara masalah Giring ini. Satu orang. Kan Giring Saya orang jadi kan masyarakat Jakarta. Dia tinggalnya Pondok Indah Masyarakat itu. Jakarta itu lebih banyak Jakarta juga. Kalau Giring itu in person gitu. Karena tadi ditanyakan Giring. Kalau masalah kritik saya sangat orang yang sangat menghargai masalah kritik, Pak. Sangat menghargai masalah kritik dan saya juga menghargai apapun yang PSI lakukan dalam mengkritisi kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Beda kritik antara Giring dengan kritik yang dilakukan oleh Michael Cenipar. Beda kritik antara Giring dengan kritik yang dilakukan oleh Ara Sastri Wijoyo. Bagus Beda, mana Pak. sama Michael Cenipar? Iya jauh bagusan Michael, Pak. Tapi bagaimana? To be fair, Pak. Tapi gini Pak Sami, bagaimana Pak Victor Sianipar ini juga ada di samping Pak Giring ketika peristiwa itu Iya, terjadi. narik-narikin. Kolaborasi Kalau itu saya nih, nggak Bos. tahu kalau itu kan kan udah terbukti yang dia keceblos yang kasih bukan. mengangkat tangannya. Ya itu nggak tahu lah, tapi balik lagi yang tadi gitu bahwa memang kritik-kritik yang dilakukan oleh teman-teman PSI yang beberapa saya respect terhadap kritiknya gitu ya. Ya kayak tadi Bang Mike, ada Bro Michael, Bro Ara, ya itu substansinya bagus kalau menurut saya dalam mengkritik gitu dan kita menghargai dan kita menerima itu karena memang beliau tuh punya wawasan terhadap hal itu. Beliau tahu seperti apa yang memang harus dikritik. Tapi kalau apa yang dilakukan sama Giring, sorry to say, ya apa yang dikatakan Panji, luarnya manis dalamnya kosong, Bang. Itu aja. Gue udah pernah lihat itu barangnya. Iya kan? Mau gua ada kaosnya. Tapi pakai ya. Kasih dulu kesempatan Oke, ini. siap, Anda ini siap. jangan asik sendiri di depan Anda. Silakan Pak Victor. Sebenarnya kan kritik yang disampaikan oleh Bro Giring itu berdasarkan informasi dan data yang pada saat itu banyak ditanyakan orang. Jadi wajar Jujur ya, aja, iya. fakta pada waktu itu kritiknya pada fakta waktu Iya. itu ya, kondisi waktu itu ya, Bang Michael ya. Sebenarnya sebelum kami turun pun juga sudah ada komisi E yang rombongan yang datang juga turun ke sana. Dan juga mempertanyakan kondisi pada saat itu yang jauh dari siap. Oke. Jadi kehadiran kami di sana itu karena memang kita udah menampung aspirasi dan banyak pertanyaan-pertanyaan apakah formula ini siap atau enggak, dan perlu dicatat sudah 560 miliar sudah dikeluarkan. Jadi kalau kita sebagai warga Jakarta, kita juga kan partai, punya perwakilan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Kalau sampai ada masalah 560 miliar itu tidak jelas jadinya apa, kita juga salah. Jadi ada tanggung jawab moral bagi kami partai politik PSI dan juga dari struktur di atas kami, dari DPP, DPW dan para anggota dewan untuk benar-benar memastikan kehadiran kita di saat itu adalah untuk memastikan 560 miliar ini nanti akhirnya jadi seperti apa. 2 bulan kemudian bisa terwujud nggak? Terpakai dengan baik nggak? Terserap dengan baik nggak? Yang kami tahu adalah 560 miliar itu kemudian ditambah lagi 50 miliar untuk bangun sirkuit. Berarti lebih dari 560 miliar. Nambah lagi, 610 ada nambah lagi, dong. udah 610 minimal karena kan yang kami dengar ini akhirnya nambah lagi nih, bengkaknya nggak tahu sampai berapa. Kita masih tunggu datanya. Jadi di balik keindahan foto ini Ada ada anggaran. anggaran yang gemuk sekali. Ya, dan kami rasa ya itu kewajiban kami karena anggota DPD disumpah untuk memastikan setiap uang rakyat itu digunakan dengan maksimal. Ini kalau ibarat di Meksiko itu disebutnya the pyramid of sacrifice nih maksudnya. Iya. Banyak piramidanya besar tapi banyak korban manusianya Ya, gitu. ya. Di balik keindahan Ya, ada ini ya. istilah tuh di Yankees di Meksiko. dan Ya, kalau belum kamu lagi pakai, bukan korban lah bahasa. belum lagi juga kan ada hitung-hitungan. Sekarang juga yang sedang kami tanyakan di DPRD adalah soal harga tiket.
Nah, ini Nah, coba kasih dulu nanti putar, juga ada kasih dulu benar. putar. Ini dulu lah. Ini dulu, Anda jangan masuk-masuk. Setelah ini Ini ada. Sambil nunggu gue jawab Di view, dulu di nggak? view. Ya, boleh, Ini dulu di view. boleh. Sambil nunggu gue jawab dulu. Karena ada Pasti, kaitannya. Pasti Anda jawab. bahwa benar, bahwa saya setuju dengan Bro Michael bahwa memang benar kita sangat mempersilahkan, bukan maksudnya ya memang udah jadi haknya anggota untuk mengkritisi 550 M itu nanti 610. 560 ditambah 50, 610. Nah, Nah, kalian lah. Ini Kita angkanya jangan udah bicara terlalu gede, masalah- jadi 10 miliar, masalah 20 miliar penambahan ya, masalah nggak terasa penambahan gitu. Masalah penambahannya itu belum terkonfirmasi. Michael sendiri tadi yang bilang belum terkonfirmasi. Sudah Jadi, terkonfirmasi nambah, tapi jumlahnya berapa? nah, belum nambahnya tahu. berapa bisa jadi nambahnya 100 juta, bisa jadi nambah 150 itu belum terkonfirmasi. Jadi kita jangan bicara hal-hal yang memang belum terkonfirmasi. Jadi Tapi ada fakta nambahkan aja gitu. Ada nambahkan. Saya masih belum tahu, coba dicek aja kan saya juga nggak tahu datanya. Ya kan harus dicek Nanti dong. Nah, Kan makanya Bang Semi dekat sama pemerintah. Bukan lah. Ini kan yang Kalau ngerja- nggak dicek ini kan ya gimana? Kita mau yang bicara apa di ngerjain- sini? Yang ngerjain kan BUMD dan OC. Yang ngerjain kan BUMD dengan OC. Nah, nanti coba Bang Michael yang punya perwakilan di dewan punya hak untuk bertanya terhadap hal itu. Silakan dikonfirmasi dulu. Jadi jangan bicara hal-hal yang Oh, kita udah keluar tanya. sebelum. Nah, Bahkan kita mau interpelasi nggak dikasih kesempatan enggak, buat nanya. Faktanya apa? Udah nanya faktanya apa? Ternyata. Ya, Penambahan. Kita bicara penambahan tadi. Jangan kemana-mana dulu. Penambah faktanya belum ada kan? Maksudnya faktanya data konkretnya berapa belum tahu kan? Nah, Ya baru faktanya, ya udah. faktanya datanya belum dikasih. Nah, itu fakta. Nah, Bukannya berarti kita ada belum- tapi belum dikasih. belum belum dikasih. dikasih. Kalau belum dikasih berarti kita belum bisa bicara itu menambahnya 10 M, Ya, Pak. tolong Itu dibantu namanya supaya datanya suzon. segera dikasih. Nah, kita coba nanti cari, tapi jangan dulu menebar informasi yang nggak konkret Oke, gitu loh. kita tunggu lah 10M itu besok angkanya kalau dari boleh. mana kan nggak jelas, Pak. Iya. Jangan sampai ada jadi kebohongan publik yang disebarkan gitu. Jadi ini jadi piramida korban manusia ya. enggak lah. Ini Anda ini. kita tuh pola pikirnya harus diluruskan dulu ya, bahwa anggaran itu digunakan untuk apa sih? Iya. Bukan cuma buat senang-senang, Pak. Iya. Kita tahu lah, pasti semua juga tahu, pasti Bro Michael juga tahu. Jadi Kenapa kita harus bikin Formula E ini Iya. setelah pasca pandemi ini gitu loh, bahwa visinya sama lah dengan apa yang sudah Pak Presiden lakukan, dengan yang Pak Ganjar Pranowo lakukan. Anggap karena dia juga datang ke MotoGP, dengan Pak Ridwan Kamil datang juga ke MotoGP. Merasa Mereka ini tuh visi yang sama ini gitu ya? Ini sama, Pak. Bukan sekedar Pak Anies aja yang pengen punya visi Jadi ini. 600 sekian miliar itu worth it lah untuk penyelenggaraan dan 600 wajah dulu. Masih sirkuit. kepala 5, Pak. Iya. Karena kalau dibilang kepala 6 itu tadi belum terkonfirmasi. Iya, Ya, 15 Bisa aja 700, bisa aja kan. Bisa 1 triliun juga tahu. Itu juga Anda ini. Iya kan? Nah, jadi ya saya rasa ini kita bicaranya masalah, kita kembali ke tujuan awalnya dulu gitu Oke. loh. Ya, saya rasa juga PSI dengan beberapa, saya juga lihat beberapa teman-teman dari PSI juga ikut memposting dengan glorifikasi dari MotoGP, ya saya rasa juga dengan adanya Formula E ini juga harusnya punya niat yang sama, punya tujuan yang sama gitu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan masalah itunya. Kalau nanti yang saya akan bantu dukung adalah kalau misalnya nanti ada penyelewengan dana Ya. terhadap anggaran itu, ayo kita sikat Jadi bareng-bareng. kita sama-sama plototin nih Plototin sebenarnya. bareng-bareng, Apakah ayo. Gue juga dipakai mau. dengan baik, dipakai Gue juga dengan mau tepat bantuin guna. PSI untuk terkait hal itu gitu. Nah, Ya, mantap, Bos. bantu kita dapetin datanya. Iya. Itu ya kalau gue nggak punya wewenang terhadap data itu, Pak. PSI yang punya wewenang sebagai anggota dewan untuk nanya itu, nggak mungkin gue nanya ke sana gitu. Betul. Mungkin tapi lebih berwenang PSI lah itu. Iya. Tapi Bro Victor, ini Michael, biar agak bedanya kan Iya. Michael Victor sih. Iya, iya. Kira-kira kalau Pak Giring, kalau Pak Giring datang kembali ke area sirkuit, dia akan tetap mengatakan dan beropini dengan hal yang sama atau berbeda? Menurut Anda nih, kalau Anda bisa baca-baca pikiran sahabat Anda ini. Ya kan waktu pertama kali datang pun juga sudah diungkit soal anggarannya habis berapa. Kemudian kita tahu bahwa pelaksanaan lelangnya ini dilakukan dan di situ ditulis anggarannya 50 miliar. Oke. Dan kalau kabar yang ramai beredar adalah kemudian karena perlu dipercepat anggarannya itu ditambah. Jadi kalau sampai ada kunjungan ke sana lagi ya kita akan tanya anggarannya berapa. Kemudian karena udah ada harga tiket Ya. dan juga ada target penontonnya berapa kan kita bisa kalkulasi nih. Nah, masuk harga tiket Prediksi. ini. Coba kasih dulu Pak Divio. Kita bisa prediksi keuntungan yang akan didapat dari acara itu berapa. Nah, ini dia nih Pak Victor nih ya. Oke. Tiket Formula E Jakarta dijual mulai dari 350.000, lebih mahal dibanding MotoGP Nah, coba Mandalika. kasih Coba bawah, kasih dulu kasih barang. bawah. Kasih dulu barang bawah nih. Ini kurang lebih seperti inilah. Ini gambarannya tiket Mandalika, tapi Formula E kabarnya lebih mahal dari ini. Pak Michael silakan. Ada komentar barang ini, Pak? Iya, jadi kalau dilihat dari Harga tiket, apa yang salah dengan harga tiket mahal? Wong ini tontonan kelas dunia, ya kan? Pembalap luar biasa, terbaik di seluruh dunia. Lebay nggak? Ayo silakan, Pak. Iya, jadi pertama kan MotoGP itu acara yang
rame, semua orang juga udah tahu. Fansnya juga banyak, di Indonesia juga banyak. Sementara Formula ini kan fansnya belum begitu banyak. Bahkan jujur aja sebelum ada kabar Pak Anies mau bawa Formula E ke Jakarta ini nggak ada yang tahu Formula E sama sekali. Jadi kita di sini juga agak khawatir dari sisi kalau harganya terlalu mahal, apakah akan laku? Apalagi kita juga sampai dengan sekarang kan belum dibuka penjualannya. Yang kedua, dengan harga yang mahal seperti ini pun berarti ya orang-orang yang akan menonton juga kebanyakan orang-orang yang lebih beruang gitu. Jadi sebenarnya ini acara untuk siapa? Acara untuk masyarakat Jakarta atau acara untuk yang masyarakat tentu saja yang jangan-jangan juga nanti nggak gitu banyak yang nonton. Nah kalau kita hitung juga kalkulasi targetnya berapa 50.000 penonton. Katakan harga tiketnya memang ini dilemanya ya, dilema karena sudah menghabiskan uang yang banyak. Jadi kita memahami kenapa tiketnya mahal. Untuk Ada BEP, alasan. untuk BEP nih. Betul, karena selama ini kan dikritisi anggarannya besar. Emang harus balik duitnya. Ya. Itu ini mic Anda nih, mic. Nah ya itu mungkin memang Emang harus bagi balik. Pemprov nggak harus balik. Tapi kalau nggak harus balik kemudian ruginya terlalu besar, ya ini kan dari Jakpro udah keluar duit banyak. Tapi kan Sponsor-sponsor saya nggak tahu tapi dapat kan gini, sponsornya berapa. Pak Anies kan bilang nama baik dan harga diri bangsa ini nggak ada harganya. Harga diri ibu kota ini nggak ada harganya dengan event ini. Nah, rugi-rugi tipis nggak apa-apa. Gimana, Bang Victor? Ya kalau sampai ratusan miliar sih saya rasa bukan rugi tipis ya. Ngeri juga kalau kita hanya karena punya kuasa anggaran kemudian bilang ya rugi 200-300 miliar. Nggak Demi apa-apa nama lah. baik bangsa, demi Demi- nama baik Jakarta gitu, ibu kota misalnya gitu. Dan kita kan bisa melihat apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan dengan anggaran yang sama yang bisa membawa nama baik bangsa ini lebih tinggi lagi. Nah, Kalau Jakarta bebas macet itu baru nama baik kotanya ya lebih naik lagi gitu. Atau kalau Jakarta bebas banjir gitu. Atau Jakarta sekarang lagi ada rencana untuk pemindahan ibu kota. Kita sudah mulai memikirkan nggak ke sana. Anggaran ratusan miliar itu rasa saya lebih baik untuk digunakan mempersiapkan transisi-transisi yang akan diperlukan dan akan terjadi menuju perpindahan IKN ke Nusantara nanti. disrupsi yang mungkin akan Betul, terjadi ya karena disrupsi perpindahan ini. ini ya. Iya. Itu lebih worth it menurut Anda ya? Menurut saya Dibanding itu lebih ini. penting. Itulah harga diri kota Jakarta. Pada saat Jakarta sudah bukan jadi ibu kota lagi, harga diri kota Jakarta di mana? Itu yang harus kita persiapkan. Apakah nilai investasinya menarik? Apakah infrastrukturnya sudah cukup kuat? Tapi jangan kita kemudian habiskan untuk hal-hal acara-acara yang gimmick-gimmick yang masih bisa dipertanyakan, ini acara laku atau enggak, ini acara punya nama internasional atau enggak. Ya. Sementara yang lebih krusial dan fundamental tidak kita kerjakan. Kalau MotoGP Mandalika orang sampai mau beli tiketnya sampai habis kan. MotoGP udah jelas, semua orang udah tahu acara MotoGP itu apa. Formula E saya mau tanya Bang Semi, sebelum ada acara Formula E ini dibawa ke Jakarta, pernah dengar atau pernah nonton nggak? Pernah nonton nggak? Saya jawab ya. Ya. Jawab Oke. bos. Oke, saya jawab. Jadi gini. Mantap. Jadi apa yang Pernah tadi nonton nggak? apa yang tadi apa yang tadi Belum pernah kayaknya. apa yang tadi Michael apa yang tadi Michael sampaikan itu persis kalau kita balik flashback ke sejarah Pak. Pada saat itu Bung Karno pengen bikin jadi tuan rumah Asian Games Pak. Pernah dibaca nggak Pak? Baca dong Pak. Nah itu kan pertentangannya luar biasa Pak. Betul. Banyak sekali orang-orang seperti PSI ini Pak yang menolak Formula E gitu. Banyak sekali. Ngapain Pada kita zaman negara- itu tahun pada saat 62 itu pada ya. saat itu. Ya Pada saat PSI itu. juga namanya waktu itu. Oh iya benar. Iya PSI yang karena mengkritik terus ya kan dibubarkan sama Bung Karno sama Mas Sumi ya. Nah, pada situ kita mau jadi tuan rumah Asian Games pada situ Pak ya. Dan Ganevo. Nah, pada saat Asian Games ngapain kita ini negara baru jadi, udah kita uang belum punya tapi Bung Karno terlalu besar mimpinya mau ngapain. Dan salah satu yang mendukung pada saat itu dukung Bung Karno tau gak siapa Pak? Ali Sastro Amijoyo Pak. Dari luar negeri. Kakeknya dari teman kita Pak. Ara. Beliau adalah orang yang salah satu yang mendukung Bung Karno pengen mendukung Bung Karno mewujudkan mimpinya untuk Indonesia bisa jadi tuan rumah dan bisa jadi macan di Asia pada saat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi Pak? Kita punya GBK, kita punya banyak fasilitas. Indonesia dibanggakan dunia Pak. Hal itu berulang Pak. Ini kan sejarah berulang Pak. Nah sekarang ini kejadian lagi kayak gitu. Nah muncul lagi orang-orang yang mengkritisi begitu. Tapi kita lihat nanti ke depan Pak, bahwa Jakarta akan punya sirkuit. Jakarta sekarang nggak punya sirkuit Pak. Yang punya Sentul. Jakarta nggak punya sirkuit. Begitu formula ini selesai, sirkuitnya bukan hilang Pak. Bukan berarti sepi. Akan banyak anak-anak muda yang suka hobi motor akan menggunakan lokasi ini. Balapan liar ini akan lebih seru ini. Bisa lebih pindah tertib Pak. gitu ya. Bisa pindah Pak ke sini Pak. Iya, Kita tuh nggak benar, punya masalah itu. Bisa pindah semua ke sini. Lah, Mantap terus juga sekarang sih dikritik. tujuan. Benar ya. Loh, Yang kami sekarang kritik, dikritik RX masalah King, itu. RX King Nah, ini kan. jadi biarkan. yang utama Jadi kami kritik sebenarnya biarkan. bukan kegiatannya, tapi lebih ke anggarannya.
Karena dari studi kami, anggaran komitmen fee 560 miliar itu jauh lebih mahal daripada banyak kota-kota yang melaksanakan itu. Itu sudah dijawab sebenarnya. Sudah dijawab bahwa memang negara-negara yang selama ini sudah lebih murah itu karena memang dia bukan tahun pertama. Bukan tahun pertama melakukan seperti di Indonesia, khususnya di Jakarta. Terus yang kedua juga memang lokasinya dari memang pusat Eropa ke lokasi-lokasi mereka itu dekat, Pak. Otomatis harganya semua akan lebih murah. Kalau di Indonesia ini jauh, Pak. Dan udah punya sirkuit pula di kotanya kali ya. Iyalah pasti Pak di kotanya. Nah, Ini kan kalau kita ini harus kan bangun kemarin dari ini tapi ya. 560 miliar itu bukan kita ini kan anggaran untuk mau pembangunan bikin sirkuit. di Monas kemarin kan nggak dikasih. Dan waktu itu Valdo bilang katanya karena akan mengganggu Monas katanya. Valdo atau Ari yang bilang? Valdo bilang Oh, waktu itu. Valdo. Valdo bilang waktu itu. Karena saya nggak memberikan izin waktu itu Valdo yang menyampaikan itu gitu Ini kan. saya gini masalahnya berarti ini ya. Iya dari Seknek itu kan tidak melarang untuk di Monas ya. Terus tapi kan Valdo yang bicarakan jubirnya Seknek gitu. Jadi ya memang dia yang sampaikan bahwa Monas nggak bisa karena akan mengganggu dari Monas itu sendiri katanya dari bangunan. Ya udah. Akhirnya Terpaksa dipindahkan bangun ke sini, baru. kita bangun baru gitu kan. Ya udah. Akhirnya ternyata bangun baru lebih bermanfaat, Pak. Untuk ke depan gitu, nggak selesai satu kali acara aja Tapi lalu katanya bubar. duit setengah T itu nggak ada untuk pembangunan sirkuit ya Pak Victor ya? Ya karena kan keluar Itu lagi 50 miliar itu komitmen buat bangun fee. sirkuit. Komitmen fee itu buat apa sih? Komitmen fee itu kalau Isinya bisa apa? beli itu tuh namanya lo kalau misalnya mau usaha kopi nih, usaha kan banyak kopi nih, karena banyak yang franchise tuh Pak. Nah itu lo bisa beli franchise itu Pak. Jadi lisensinya doang. Lisensinya Doang itu 560 miliar. Bukan hanya sekadar lisensi, Pak. Dalam semua ada. Jadi lo tuh harus datengin yang namanya pembalap, lo harus datengin mobil lo puluhan mobil lo harus datengin impor dengan bukan impor dibawa ke sini dan ntar dibalikin lagi ke sana mereka gitu. Dan juga nggak cuma mobil, perlengkapan mobil-mobilnya sampai kursi penonton tuh dari mereka, Pak. Kursi penonton tuh beberapa dari mereka yang mereka bawa sendiri. Ini kan kursi penonton kita bangun sendiri nih, pakai duit kita sendiri nih. Beberapa kan gue bilang, beberapa itu dia bawa gitu. Karena dia selalu bawa dari negara ke negara, dia putar semua gitu. Itu dari dia semua. Jadi Berarti banyak kalau hal dibawa itu. semua nggak memutar perekonomian kita juga dong sebenarnya nih uang-uang ini. Beberapa kan gue bilang. Tadi kan gue bilang udah Dan dua kali gue bilang sisanya- beberapa. dan Sisanya dari kita. Sisanya dari kita juga. Sisanya kita keluar duit sendiri lagi. Sekarang ada sponsor, Pak. Jadi 560 miliarnya itu bukan untuk memutar perekonomian kita juga dong. Loh, kan ada sponsor. Sponsor itu kan memutar perekonomian kita dengan menyewa kursi. Kita juga akan ada UMKM, akan melibatkan banyak tenaga kerja, security. Dan ini modal awal aja kan. Tahun depan pasti akan lebih Tahun murah. depan Karena nggak bayar sirkuit udah lagi. jadi. Oh Kan gitu. udah kan kontraknya untuk 3 tahun. Jadi 560 tuh panjer di awal aja. Iya, untuk 3 tahun. mungkin ada. Gue masih kurang tahu pasti. Mungkin ada pembayaran lagi, tapi Iya, setidaknya besar di awal itu wajar, Oke, Pak. Karena ini oke. kan kontraknya 3 tahun ke depan, Oke. gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa memang. Tapi kalau harga diri tadi yang kata Pak Michael bahwa harga diri itu kalau Jakarta bebas macet. Jakarta air bersihnya murah dan bisa dinikmati oleh rakyat paling kecil gitu. Nah itu misalnya gitu kan Pak Michael. Bukan begitu Pak Michael? ya, jangan Tapi- bicara itu nanti akhirnya berbaliknya ke yang mana-mana. Tapi gitu. kan gini juga Bang Semi. Kalau kita menganalogikan dengan konteksnya zaman Bung Karno dulu, waktu itu ada kebutuhan nation building, ada kebutuhan integrasi bangsa dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah hari ini tuh kebutuhannya apa dengan apa namanya kegiatan yang serupa dengan Asian Games Dengan narasi yang agak ya, mirip, mirip tadi, gitu dengan kan. Bung Karno tadi Ini kan Anda Pak Anies katakan. sudah agak Bung Karno juga gue lihat nih kan. BK juga nih kan. yang pertama kita ini kemarin baru saja terpuruk masalah COVID. Kepercayaan terhadap Tapi ini kan terhadap Indonesia 560 ini. miliar itu dibayarkan sebenarnya pada saat Covid juga belum masuk. Ya sebelum COVID Bang. Dengerin dulu dong Pak. Dengerin dulu. Jadi saya ulang lagi. Jadi yang pertama ini bisa membangkitkan dari kepercayaan negara lain dari terhadap terjangan COVID gitu. Terjangan COVID di Jakarta akhirnya dengan harapannya bisa menumbuhkan itu. Dan yang kedua Jakarta ini perlu diingat Jakarta ini ibu kotanya ASEAN Pak. Jakarta ini ibu kota ASEAN Pak. Jangan memandang Jakarta ini sekedar ibu kota Indonesia. Lebih besar dari itu Pak. Ini yang harusnya bisa menjadi proud bahwa Jakarta ini harus dikenal sama dunia. Loh kita punya Jakarta ini punya anggarannya dan untuk masalah yang tadi disebutkan masalah air bersih, masalah kemacetan itu semua juga sedang berproses kok, sedang berprogres. Nggak mungkin lah kita nggak ngurusin kayak gitu. Jangan memandang kalau kita bikin acara ini terus yang lainnya nggak diurusin itu kan Keleleran gitu ya bahasa Jawanya. salah pikiran nih gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana dan semangatnya sekali lagi sama. Semangatnya Pak Anies sama semangatnya Pak Jokowi dengan bikin MotoGP, dengan semangatnya Pak Ganjar Pranowo yang hadir dengan bangga dengan ada MotoGP, Pak RK juga datang dengan bangga dengan MotoGP, sama kok semuanya. Jadi kita pengen Indonesia ini dikenal sama dunia dan lebih dipandang lagi gitu Pak. Itu kebanggaan buat kita juga ke depan kan, bahwa kita disamakan kok, kita dipercaya.
gini Pak, jadi formula itu nggak sekedar kita punya uang kita bisa bayar, enggak. Dia lihat dulu ini orang kalau punya uang doang nggak jadi aturan, nggak jadi ukuran. Bahwa memang ini kita disamakan dengan New York, kita disamakan dengan Meksiko yang baru juga tumbuh, kita disamakan juga dengan Berlin, dengan negara-negara itu. Jadi apakah kita nggak bangga, setara Pak? dengan ini ya, Setara, elit-elit kota dunia ini kan. Iya. Percakapan yang sama. Pak Michael gimana Pak Michael? Ya, kalau saya rasa sih sebenarnya kita bisa mendapatkan itu dengan harga yang lebih murah. Oke. Karena kalau kita telusuri proses kontrak itu dibikin, Pak Anies itu ke New York kalau nggak salah bulan Juli, kemudian bulan Agustus, kurang dari 1 bulan, bisa dicek di link berita-berita, karena saya udah cek, kurang dari 1 bulan tiba-tiba sudah masuk ke penganggaran DKI Jakarta. Tanpa perencanaan, tiba-tiba kontrak sudah ditandatangani. Kalau feeling saya, waktu 1 bulan itu dari satu ide kemudian akhirnya jadi anggaran, tanpa kemudian ada perencanaan awal, kita wajib dan patut menurut saya mempertanyakan ini dengan proses yang begitu cepat pada saat itu, apakah tidak dihitung dengan cermat 560 miliar itu. Itu dasar pertama PSI mengkritisi Formula E, bahkan sebelum ada Covid. PSI sudah mulai mengkritisi, satu-satunya partai yang dari awal mengkritisi Formula E cuma PSI waktu itu. Cuma PSI dari awal. Sekarang Dan- ada siapa aja? Ya sekarang ada partai lain yang jauh lebih besar juga PSI dan ikut mengkritisi. kawan-kawan. Tapi kalau dari awal yang konsisten itu hanya PSI. Dan pada saat itu dasar pertama kita mengkritisi Formula E adalah kok Pak Gubernur datang dari New York tiba-tiba 1 bulan kemudian udah ada anggaran 560 miliar yang tidak ada di dokumen perencanaan. Tapi kan gini juga, Bro Mike. Gue pernah wawancara sama Pak Prasetyo di sini gitu, dan pertanyaan yang sama juga gue ajukan bahwa ini kan inovasi kepala daerah. Kita kalau itu masuk akal, kalau itu bisa memberikan manfaat kepada publik, kenapa kita nggak dukung? Karena kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat juga nggak Inovasi. ada di dalam Iya. perencanaan DKI ketika Pak Jokowi jadi gubernur waktu itu gitu. Anda sebagai oposisi itu tahu ya ini ya. Iya tahu, tahu dong. Pada waktu itu. Waktu itu oposisi. kan sama-sama Jakarta Baru. Bro. Iya. Tapi kalau kartu-kartu itu kan pada saat masa kampanye sudah disosialisasikan. Iya, tapi kan nggak ada dalam dokumen perencanaan. Tapi kan itu juga, jadi gitu. campaign Campaign, iya. program kampanyenya Jokowi Dan Ahok waktu itu, masyarakat iya nggak, memilih Pak Jokowi Michael? Ahok pada saat itu karena sudah KJS dan sudah KJP dijelaskan ini soal kan. KJS dan KJP. Jadi beda konteksnya. Saya Formula coba- itu tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul, kemudian 1 bulan kemudian sudah ada kontrak, sudah ada anggarannya. Jadi masyarakatnya nggak tahu sama sekali. Kalau kartu Jakarta Pintar Jakarta Sehat itu Pak Jokowi dilantik memang langsung kebut. Karena Bahkan sampai- selama Walaupun nggak ada di dalam dokumen Nggak. RPJMD. Saya ingat di kampanyenya Pak Jokowi dan Pak Ahok tuh sampai bikin apa Iya, namanya iya, ini tahu dia. contoh-contoh kartunya Nih, gitu. Ini kan kan. masalahnya kan Pak Jokowi ini jadi gubernur udah ada RPJMD sebelumnya yang RPJMD harus kan dia yang membuat jalanin. gubernur sebelumnya Pak. Iya, betul. Ari Makanya. Putra. Ya Iya, makanya kan? ini sama kasus dengan Oh beda. Karena RPJMD Formula yang E. berlaku pada saat Formula E tiba-tiba masuk sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Gubernur. Oh, udah Pak Anies sendiri yang Zamannya bikin. Pak Jokowi Oke. waktu dilantik kan Oktober. Iya, Pak Foke. Iya, itu Pak kan Sami, silakan, anggarannya Pak Sami. sudah Kasih dulu, disusun Pak sama Sami. gubernur sebelumnya. Gue coba tanggapin tadi Pak Anies di bulan ini misalnya tadi ke New York terus bulan depan langsung nggak gitu ceritanya. Jadi jangan beranggapan bahwa begitu dia datang, oke besok kita anggarin, nggak gitu juga. Oh bagus nih, keren nih, kita besok anggarin, nggak. Sebelum berangkat pun sudah ada komunikasi itu Pak, jauh sebelum hari. Nah pada saat berangkat itu menjadi salah satu agenda untuk dilihat apakah benar atau enggak, apakah bagus atau enggak, apakah baru, setelah itu bisa diteruskan gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kita lihat barangnya hari itu besok bulan depan langsung dianggarin, enggak. Udah ada proses dari sebelumnya. Berarti gitu. udah ada kajiannya sebelumnya. Ya, kalau kajiannya kan itu kan udah ada di Jakpronya. Karena sampai sekarang kajiannya ini masih belum keluar lagi nih. Sampai dengan detik ini acara udah udah ada tinggal 2 kajiannya, bulan, kajiannya belum keluar. Kajiannya kan udah ada Pak. Ini Pak Sami berasa konsultan, TGOPP Pak. aja nih. Iya nih. Tapi ada konsultannya Pak. Itu Kajiannya udah ada. Pak. kajian yang diminta sama BPK kan belum tuh. Lah kan udah ada ya Pak. Itu BPK itu mintanya 3 hal Pak. Nggak usah bisik-bisik bos. Ini nggak denger Ngomong aja. Kita karena bangsa aja bos. Ini nggak denger bos. Ini kok bisik-bisik kita bisik-bisik. Soalnya ini kan bicara kajian. Ini kayaknya info yang lo omongin rahasia nih. Padahal kan mau dipublis di sini. BPK bos. Soalnya ngomong BPK jadi Kajiannya enggak gini. Jadi kajiannya itu udah ada. Jadi kajiannya silakan dicek lagi. Coba dicek lagi kajiannya udah ada bahwa BPK itu waktu itu minta memang untuk ditelitikan lagi masalah beberapa hal di dalam kajiannya itu justru Pak. Ada Iya, 3 karena hal. hitungannya nggak masuk kalau Nah, menurut BPK. pada saat ini kan kita kan nggak bicara hitungan kalau bicara masalah Pemprov ini dan bicara masalah servis kita nggak bicara untung rugi Pak sebenarnya. Untung rugi secara kuantitas dari uang. Tapi kan ada beberapa hal yang memang nggak bisa diukur dengan uang. Begitu juga dengan event-event yang kemarin kita lakukan di Asian Games Pak. Misalnya kita jadi tuan rumah. Apa kita mau nyari untung rugi? Enggak juga Pak.
Ada hal-hal yang nggak bisa dievaluasi menjadi uang gitu. Kalau tadi kata Bro Mike salah satunya faktor soal tiket ya misalnya. Ini kok harganya terlampau mahal. Apakah yang hanya bisa beli ini bukan rakyat, tapi elit-elit yang punya uang aja misalnya tadi. Ini tanggapannya gimana? Belum ditanggapi sama Anda. Kalau gue justru gue nggak begitu tahu tentang masalah harga tiketnya ini penentuannya karena kita tunggu aja dulu ya. Ya kita pun masih belum tahu, tapi kan udah ada ancang-ancang. Ya, Acaranya udah tinggal 2 bulan lagi, masih banyak kita tunggunya nih. Iya, kita tunggu. Memang Karena agak katanya deg-degan kita ngikutin formula ini. yang saya dengar katanya kalau di media-media itu kan setelah lebaran ya, nunggu kita dapat THR dulu gitu kan baru akhirnya kan bisa beli tiket gitu kan. Oke. Jadi setelah itu baru kita bisa bicara karena harga ini kan baru baru omongan-omongan aja. Tapi setelah itu kita coba lihatlah nanti. Kalau jujur kalau misalnya masalah tiket nggak belum bisa Jadi nanggepin karena memang intinya secara garis besar ini palu. bukan hanya untuk orang kaya yang bisa beli tiket mahal, tapi ini untuk rakyat Jakarta. Yang pasti di katrok-katrok acara kayak kita sehari ini bisa menonton nih. Di acara itu akan ada banyak UMKM yang terlibat. Di acara itu. Tapi UMKM kan jualan bukan nonton kan? Enggak lah, kan masyarakat Pak, kan terlibat juga. UMKM itu. Gimana pemain? Kan kecil dan menengah. Kan masyarakat juga. Dampaknya juga besar. Ya kalau bicara ini UMKM, masalahnya kan kita belum tahu nih sponsor-sponsornya aja siapa aja kita belum tahu. Nah. Jadi banyak sekali masih pertanyaan nih UMKM. Bang Semi udah tahu ada UMKM yang mana aja nih yang akan tampil di sana? Iya belum lah. Udah dibuka belum nih kesempatannya Sabar, pendaftaran kawan. UMKM-nya? Ya nggak tahu lah itu kan itu kan dari wewenang dari OC ya. Ya kalau begitu kan tadi Bang Semi bilang kita anggaran nambah tapi belum tahu berapa, lebih baik nggak usah diomongin karena belum tahu belum pasti. Nah ini sama dong. Kalau bilang UMKM nanti dilibatkan masyarakat banyak yang untung, rakyat kecil juga untung, tapi kita juga belum tahu. Jadi ya lebih baik tunggu pastinya dulu nih baru kita bicarakan. Kalau nggak nanti jadi hoax. Kalau ini kita bicara plan kan, plannya seperti itu. Bahwa Formula E ini akan ada di Jakarta juga kan itu namanya plan kan, ya kan? Rencananya seperti itu kan. UMKM nanti akan ada juga itu plan kan, rencananya kan. Nah, jadi ya memang nggak bisa dibilang bahwa nanti ini jadi hoax, nggak beda karena kalau tadi dibilang itu kan masalah angka. Oke. Tapi ada satu topik yang direncanakan tapi belum berhasil terjadi. Apa yang direncanakan, apa yang diputuskan, kok kenyataannya belum ada ya. Nah, bisa geser topik lainnya. Ih, jago bijinya. Nah, ini dia nih. Sudah direncanakan dengan matang pemecatannya, sudah dilakukan. PAW sudah diajukan, masuk ke pengadilan. Barang ini nggak masuk nih barang. Pak Victor. Dia bilang jangan buat pernyataan sesat. Jangan buat pernyataan sesat Pak Victor. Coba kasih dulu, gue pengen baca sedikit ya. Anggota DPRD DKI Viani minta PSI tidak membuat pernyataan sesat. Menurutnya desakan PSI ke DPRD untuk PAW belum inkrah di pengadilan. Saya bacakan verbatimnya. Proses pengadilan tidak hanya di pengadilan negeri dan keputusan sela itu belum inkrah. Jadi saya berharap Michael Victor Sianipar sebagai ketua DPW PSI DKI jangan memberikan pernyataan sesat. Nah, Sesat Anda ini, Pak. sesat Anda nih Pak Victor nih. Loh, pernyataannya itu kan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan itu kan dibacakannya adalah ini adalah kewenangan absolut dari Mahkamah Partai. Kalau misalkan yang bersangkutan bilang sesat, ya silakan sampaikan kepada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan absolut itu ada di tangan partai, Mahkamah Partai. Dan itu yang saya sampaikan, bahwa berdasarkan putusan sela pengadilan, keputusan absolut itu ada di dalam internal partai terkait dengan pendisiplinan. Jadi ini memang udah ranah organisasi, sudah dilakukan investigasi di internal organisasi dan mencapai keputusan bahwa Viani Limari diberhentikan. Dan itu kita proses semua sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan juga aturan internal partai. Dan udah kita sampaikan ke DPR. Kalau misalnya ini kan belum inkrah katanya keputusannya, masih ada upaya hukum lainnya untuk menggugat keputusan politik yang Anda lakukan. Ya kalau yang bersangkutan mau menggunakan hak terus menggugat, ya memang silakan punya hak untuk terus menggugat. Tapi kami sebagai partai politik kan artinya Anda cukup terima dong bahwa ini belum bisa diproses secara politik di Dewan. Justru kalau menurut saya sudah bisa diproses. Kalau semua urusan negara ini gugat-menggugat kemudian harus tunggu nanti naik banding apa segala macam, nggak jalan-jalan juga negara. Bisa ya semuanya bakal deadlock gitu. Kalau cara kita bernegara seperti itu. Oke. Tapi kan suatu institusi apalagi DPRD punya banyak sejarah melakukan proses PAW, sudah paham. Dan semua elit-elit di dalam DPRD termasuk para pimpinan ini ya tahu juga berorganisasi berpartai politik seperti apa. Oh, Anda menyalahkan pimpinan DPRD berarti yang tidak memproses berarti. Saya meminta pimpinan DPRD segera memproses. Dan untuk menghargai bahwa ini adalah proses PSI internal partai politik yang sudah ada dasar aturannya juga. Jadi tolong dihargai juga gitu. Kita sebagai sesama partai politik, sebagai sesama politisi di Jakarta, kami punya nilai-nilai, kami punya prinsip
dasar, aturan. Kami tegakkan itu terhadap para anggota kami. Salah satunya konsekuensinya adalah anggota DPRD di Jakarta ini di PAW. Oke, seperti toilet di Total Politik yang udah 3 hari agak mampet ya. Apa yang bikin keputusan ini mampet di di DPRD ini? Ya itu harus ditanya ke pimpinan DPRD. Publiknya sebagai Anda pemilih konstituen Anda nih yang percaya Ya betul. kita nggak bisa nanya, Nggak Anda tahu aja ya. nggak bisa nanya bagi kita. Oh Bos. gitu ya. Iya Kita kan? tanya nanti ada wakil ketua DPRD Boleh di sini. tolong ditanyain juga. Saya sih udah tanya terus tapi ya jawabannya tidak pernah tegas. Pak Sami coba kasih dulu. Komentar. Apa jangan Coba jangan Anies terus Anda bahas. Coba dulu. Ini proses politik. Anda kan ganti sebagai bahas presi politisi. Ya, gimana melihat Kalau ini nih? kalau saya lihat memang PAW itu hal yang wajar dalam setiap partai politik untuk bisa mengganti. Cuma kan dasarnya saya juga masih belum tahu. Saya juga beberapa kali ngikutin masalah ini gitu Pak. Tapi saya nggak tahu dasar kesalahan apa yang dilakukan oleh Vianney itu. Oh, Anda pun sebagai masyarakat Jakarta nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Jadi zalim dong. Zalim apa enggak ini? Bisa dijawab kenapa Vianney sampai harus diputuskan untuk di PAW gitu loh. Karena momentumnya Pak, pada saat itu berbareng. Kalau saya lihat momentumnya nggak jauh pada saat Pak Anies Mana? kecemplung Pak. Ingat nggak lo? Yang lu suka bahas-bahas itu. Yang kita Yang lu bahas-bahas itu. Lagi dada-dada. jebur. Pak Juri atau Pak Anies yang Pak kecemplung? Anies habis itu main ikan, Bos. Setelah itu Vianney kalau nggak salah mau posting bahwa jangan yang kita kritik terhadap kebijakannya, jangan orangnya lagi kena musibah terus kita caci maki gitu kan. Kalau nggak salah kelasnya nggak tahu pas tapi sedianya di Instagram ada seperti itulah pendapatnya dari beliau. Nggak jauh dari itulah baru ada PAW. Kalau saya juga masih belum tahu kenapa. Sebagai orang melihat ada kausalitas tipis-tipis lah. Ya. Iya, ya sama lah kayak tadi kan anggapan bahwa hari itu ke New York bulan ini, bulan depan dianggarkan gitu kan. Karena kan memang saya nggak tahu di belakangnya seperti apa sebelumnya gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan juga mungkin. Dan ya kalau bisa dihargain lah proses hukumnya dulu gitu kan. Ya supaya bisa lebih inkrah. Ya, Gitu, Pak. sebagai warga Jakarta yang kemungkinan ada probabilitas di pemilu ke depan akan memilih PSI, coba silakan. Ya, jadi kalau inkrah bagi kami sebagai partai politik sudah inkrah. Ya. Di dalam internal partai kan sudah ada keputusan dan kemudian Vianney tidak membawa itu kepada mahkamah partai. Jadi kesempatan itu sudah lewat. Iya. Dan kalau pemahaman dari pengadilan bahwa urusan internal organisasi itu mengacu kepada aturan internal. Nah, jadi Itu nggak yang perlu berlaku. pertanggungjawaban kepada publik ya. Oh, kita bertanggung jawab kepada publik. Apa sih alasannya? Nggak dijawab dulu nih barang ini. Iya, Alasan apa di PAW? Sebenarnya kan sudah beredar juga dan ini juga Vianney sampaikan lah urusan masalah reses. Ya itu kan ada statement yang penggelembungan dana reses gitu. Tapi kan dari Vianney bilang nggak ada buktinya bahwa dia ada penggelembungan itu. Buktinya belum ada katanya. Ya, Saya nggak tahu. dari- Pernyataan dari Vianney waktu itu pernah ngomong. Dari Di yang media, ya? dilakukan oleh internal kami, ya kami sudah mencapai kesimpulan bahwa ada hal yang sudah tidak bisa kami terima lagi, sudah melanggar nilai-nilai partai terhadap integritas, dan kami harus bersikap tegas. Kalau partai politik nggak bisa tegas terhadap anggota dewannya, siapa yang bisa tegas? Ini menjadi pertanyaan nih. Justru PSI harus menjadi contoh di mana partai itu harus berani tegas terhadap anggota dewannya. Nah, Setuju saya. Karena kalau pejabat publik tidak ada yang mengkontrol, yang ya Saya setuju. Termasuk juga jangan tahu dulu dong. Udah tahu. Siapa lagi yang berani tegas ke Pak Anies selain PSI gitu kan? Masih ada partai lain juga. Kan yang lain udah makan. kasih dulu Oh iya. Tapi setuju bahwa memang bahwa proses demokrasi, bahwa partai itu harus tegas terhadap apa yang ada di dalam partainya, termasuk juga kebohongan yang dilakukan oleh partai, Pak. Saya juga memberi masukan. Saya baca itu ada yang namanya laporan 2021 PSI DKI. Ya, kenapa laporan kinerja ya 2021. Saya iseng-iseng aja baca. Tet kan ada di Instagram. Niat Anda bukan nggak mungkin iseng. Bos, kalau iseng itu tetet scroll ya Kalau iseng itu serah gitu. Ini tetet nanti lu baca balikin lagi. Lu mah niat nyari kurang. Tapi saya senang ada yang baca laporan tahu. Iya dong. Saya sebagai warga masyarakat juga harus melihat. Ya apa mungkin yang saja dilakukan di oleh pemilu depan milih PSI mungkin bisa saja. jadi. Bisa jadi. Kenapa enggak? Apalagi kalau PSI dukung Pak Anies gitu misalnya. Beda Apalagi urusan, kalau bro. Pak Vicky ini jadi Itu kan kita nggak tahu. Cuman ya begitu saya lihat Pak dibilang gini Pak kalimatnya. Saya juga nggak tahu pasti terkait dengan air bersih, Aetra Pak. Dibilang bahwa Pak Anies Baswedan berbohong.
yang tadinya mau memutus kontrak Aetra tapi malah memperpanjang 25 tahun ternyata. Padahal Pak bahwa Pak Anies justru memutus kontrak dengan Aetra. Tapi di PSI ditulis bahwa Pak Anies berbohong melanjutkan 25 tahun. Nah, harusnya ini PSI tegas untuk bisa menindak orang yang bikin laporan seperti itu. Dalam hal ini siapa yang perlu di PAW ini? Nah, itu DPP harusnya bisa melihat laporan itu dengan keadaan berbohong dan harusnya bisa ditindak tegas orang yang bisa membuat laporan itu gitu, Pak. Dan itu mencoreng nama baik dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, yang pada tahun 62 mengkritik Bung Karno. PSI yang lain. Nah, harusnya bisa seomong sejalan lah dengan hal yang tadi disampaikan dengan berapi-api oleh Bapak Victor ini. Nah, udah masuk nih ini gue nih Pak Victor nih. Bener brainwash gue kan. Pada saat itu memang kan terjadi pertanyaan terkait dengan perpanjangan kontrak. Karena waktu itu belum ada ketegasan. Justru karena PSI terus mengawal, makanya akhirnya kemudian ada tindakan dari Pemprov DKI. Laporannya dibikin 2022 kan, Pak ya? Ya itu kan tapi link-link berita kan, link-link berita dari apa yang pernah disampaikan. Jadi di PSI membuat laporan pertanggungjawabannya dari link berita, bukan berdasarkan apa yang sudah PSI lakukan di DPRD dan di DKI maksudnya Jakarta. Itu kan kalau dibaca laporan beritanya itu kan kita di bulan apa menyampaikan apa. Oh enggak Pak, itu enggak bukan link berita, itu tulisan Pak. Kalau tulisan dari PSI itu. Ya tulisan di PSI itu karena kita mengacu kepada pada saat bulan tersebut kita sedang mengadvokasikan apa, isu apa kita sampaikan. Enggak Pak. Pada saat Bapak coba baca lagi deh. Coba kasih dulu barang. Kan bisa jadi Anda salah karena Anda iseng baca dari Iya kan? Kalau Mike itu dia serius nulis. Gini Pak. Coba. Tapi gini, faktanya soal air bersih kan masih banyak masalah. Dan kita belum melihat keseriusan dari Pemprov DKI untuk memperjuangkan air bersih. Karena apa? Anggaran untuk penyertaan modal kepada PAM saja dipotong-potong terus dari tahun ke tahun. Depan kita khusus bicara air bersih. Pipanisasi 2018 sebelum PSI masuk itu ditolak sama DPRD Pak. Kita pengen ada Pak Gubernur mengajukan anggaran pipanisasi untuk PAM untuk memperluas jangkauan air bersih. Tapi akhirnya ditolak sama DPRD. Waktu itu memang belum ada PSI pada dan sejak ada PSI masuk kita selalu memperjuangkan anggaran untuk air akhirnya bersih. di sini juga air bersih. Tapi setelah itu PSI mengklaim bahwa dia telah sukses melakukan akses air bersih di lu Bapak udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Bacain aja lah. Boleh sekalian ditampilin supaya nanti makin banyak yang baca. Nanti kasih. Biar banyak untuk cross check. Anda ini marketingnya PSI ya. Saya marketing PSI ingin menunjukkan kepada publik bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PSI itu nggak semuanya benar. Apa yang sudah dilaporkan oleh PSI nggak semuanya benar. Jadi jangan percaya sepenuhnya dengan PSI. Itu yang saya mau sampaikan gitu loh. Oke. Halaman berapa Pak? Saya lupa tadi Pak. Air Pak. Ya kan Anda yang ngomong. Anda Sekarang Anda nggak tahu yang mana halaman. Kalau Pak Mike itu terus diam dulu berarti karena baca dia. Ada 40 halaman nih Pak Mike hafal tuh 40 halaman tuh. Ya makanya saya pengen tahu di halaman yang mana. Saya juga pengen. Pak Mike itu dari 40 halaman dia apal 42 halaman dari biasa. Karena dua direvisi dibuang akhirnya. Covernya foto dia kan, hafal dia pasti. Ya kan? Halaman apa Pak Mike? Air bersih Pak Mike? Iya, pembukaannya aja Coba apa Pak Mike ada itu? fitur search namanya di situ. Coba Halaman air 23 gitu. Pak Sami ya dibantu nih sama Pesi. 23. Mageraldi. 23 tuh kalau di Milan tuh Marcio apa? Ambrosini. Nah. Lu jangan uji-uji gue lah. Kalau Beckham itu sempat 23 di Milan ya, Bos? 32. Oh gitu. Ya, 23 siapa lagi? Ya? Michael Jordan. Oh iya benar. Gue tadi siapa 23? Jordan benar. Betul kan? Ya. Bahkan udah dikasih 23 aja lama nih, Bos. Dia pemain basket, Bos. Siapa? Michael Jordan. Kawal banjir dan air bersih. Fraksi PSI Jakarta juga menilai Gubernur Anies Baswedan melakukan kebohongan dalam penyediaan air bersih DKI Jakarta di bold Pak tulisannya. Karena 3 alasan Gubernur Anies Baswedan memperpanjang kontrak dengan Aetra hingga 25 tahun ke depan. Ini based on link berita ya tadi ya. Katanya Bapak Michael. Kenapa Anda penonton komentar-komentar di sini? 25 tahun ke depan. Coba Geraldi, 25 tahun ke depan koma enggak? Karena 25 tahun ke depan koma. Ya. Ada koma kan? Ya. Terus membiarkan mafia air bersih berkeliaran dan tidak kunjung melakukan pembangunan SPA. Kasih dulu intervensi lu. Kalau lu merasa ketua DPR Anda tidak mau menjawab, tidak mampu menjawab ya. Jadi spam Jatiluhur 1 dijalanin nggak? Pak, coba Pak Jalanin cek Jatiluhur itu kewenangan DKI apa pusat, Bos? Oh tapi ada tanggung jawab DKI-nya juga. Loh, nah kayak yang jalanin itu wewenangnya ada di pusat apa di DKI?
Ini kan ini kan itu harus kerjasama antara dimengerti pemerintah oleh pusat sama PSI pemerintah daerah. bahwa jangan hanya sekedar menyerang tapi juga harus tahu Oh, kita kontekstualnya. Jatiluhur itu yang berwenang di pusat, Pak. Bukan Tapi DKI. ada kontribusi DKI-nya juga. Loh, ke DKI itu Karena itu kan proyek besar, memang proyek nasional, tapi setiap daerah-daerah di mana itu terjadi itu ada perannya juga. apalah arti DKI ini kalau misalnya memang itu wewenang ada di pusat, Pak. Biar kayak semi gitu. Sodetan misalnya. Kalau misalnya kita ambil Mungkin satu contoh yang lain itu kayak sodetan yang dari BKT ke Ciliwung, Pak. Ya. Itu kan pusat juga. Normalisasi Ciliwung itu tanggung jawabnya siapa? Itu pusat. Normalisasi PUPR, Ciliwung. bos, Pusat. Pusat. Ciliwung kan Betul pusat, kan? Pak. Pusat. Sodetan itu juga kan pusat. Ya, tapi kan tapi- memang kita yang DKI itu yang memang harus masalah lahannya. masalah lahannya pada saat itu kan Ciliwung satu contoh di mana ada tanggung jawab pusat, tapi peran DKI juga sangat penting. Kalau DKI tidak menjalankan, itu perannya, berjalan. Itu nggak berjalan jalan juga sampai sekarang. program pusat. Lah kenapa? Nah, Karena waktu itu dari kementerian kan ada kritik. maju apa enggaknya jalan Beberapa depan tahun proyek itu kegiatan anggarannya, normalisasi nggak bisa jalan. engineer-nya, segala macam perencanaan ada di pusat. Kenapa kita juga disalahin? Kenapa? Karena memang nggak tahu, hanya sekedar menuduh dan menyerang. Sampai Pak Gubernur dibilang berbohong. Lah ini kan yang kayak gini-gini kan bahaya buat pendidikan politik. Jadi apalagi anak-anak intinya, muda gitu. jadi intinya yang dibuat Pak Gubernur berbohong itu betul atau enggak? Bohong atau Silakan ternyata? dijawab, Pak. Bohong nggak? Saya bicara faktanya dulu nih. Nah, faktanya apa? Airtra Selama ini- dilanjutkan apa diputus? Selama ini mafia air bersih berkeliaran itu bagaimana? Loh, kok saya bicara Setelah ini- Airtra? kan ini ada 3 yang poin. dibilang berbohong itu, kalau mafia itu bukan bohong. Iya. Yang bohong itu Airtra dipanjang apa diputus? Dan tidak kunjung melakukan pembangunan itu karena ya Pusat. bagaimana? Nah, itu pembangunan jadi- pusat, tapi kan jadi- ada tanggung jawab DKI. sorry, Tanggung jawab fokus DKI sudah dulu. dijalankan belum? Bohong di sini disampaikan tadi bahwa Pak Gubernur katanya akan memperpanjang 25 tahun. Tapi ternyata akhirnya akan memperpanjang. Padahal faktanya Pak Gubernur memutus kontrak Airtra, itu fakta. Nah, jadi Pak Gubernur ini berbohong atau tidak? Kalau masalah mafia itu nantinya entah dibenerin apa enggak itu bukan bohong apa enggak, dijalankan atau enggak. Tapi kalau janjinya udah diputus tapi ternyata dipanjang itu kan dibilang bohong. Nah, sekarang bohong apa enggak? Silakan dijawab. Ya, Pak kalau ini kan Ketua kita PSI, melihat ada- DPW DKI Jakarta. Ada langkah-langkah untuk melakukan pembenahan air bersih. Ya. Nah, jadi enggak pertanyaannya Jadi bohong apa soal- enggak Pak Gubernur? Ya, kalau saya melihat ini adalah ada niat yang harusnya dilakukan, yaitu pembenahan air bersih, tapi tidak dilakukan. Itu yang kita kritisi. Pak, tahu nggak bahwa yang Bapak lakukan yang diklaim oleh teman-teman PSI itu bahwasannya ada yang mengklaim bahwa ini sudah berkat kita akhirnya bisa dapat akses air bersih. Dasarnya dari Pergub, Pak. Pergub yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan, Pak. Kalau nggak ada Pergub itu nggak bisa air bersih itu bisa terjalin, Pak. Tahun lalu, Pak. Anda mulai nada orang-orang Minang nih. Ya, saya kan menyesuaikan dengan Anda. Oh, tapi ya Saya kan di mana bumi dipijak di situ lagi tunjuk. Tuh, jadi Oke. jadi yang diklaim bahwa memang ya kita berhasil PSI sudah mendorong agar akses air bersih itu bisa ada di beberapa wilayah. Lah dasarnya dari Pergub, Pak. Ya gini, Loh, Pergub yang buat siapa? faktanya sebelum PSI Ya, turun ada gubernur. nggak? Masih lanjut ini Bang Faktanya Ramli. sebelum PSI turun ada Sebelum nggak? PSI Nggak ada. sebelum PSI ada di Turun DPRD. mavokasi. Sebelum PSI turun mavokasi. Ada Bukan, nggak jangan bilang air bersih di Kojab sebelum daerah itu? jauh sebelum itu sebelum PSI ada di DPRD DKI Jakarta, Pak Gubernur pernah mengajukan anggaran untuk pianisasi PAM supaya akses air bersih bisa diperpanjang, tapi akhirnya ditolak oleh DPRD pada saat itu. Jadi jangan bicara sebelum PSI turun, sebelum PSI ada pun sudah ada Pak usaha dari Pak Gubernur. Tapi ditolak Ya, tapi DPRD pada saat itu. pada saat itu kemudian diajukan lagi gak? Dikawal gak? Coba Apakah ini Bapak menjadi lebih prioritas? tahu itu, Bapak Ya, lebih tahu makanya itu. apakah ini Akhirnya menjadi disetujukan prioritas? nggak? Loh jadi prioritas makanya Pergubnya Kalau keluar kalau akhirnya. jadi prioritas kenapa nggak harus di push dong? Lah, akhirnya Kan itu Pergub tanggung jawab dari gubernur. Akhirnya Pergubnya keluar. Oke. Pergubnya keluar. Loh, anggarannya? Kan kita lagi bicara soal anggarannya atau soal Lah, kalau pergubnya nih? kalau anggaran kan Bapak lebih tahu di ACC nggak dari DPRD DKI itu Oke. masalah anggaran itu. Ya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah buka puasa nih, Bang. Ya, jadi ya. Masih ada nggak link berita tuh? Tapi artinya ini menarik. Ini isu yang mungkin nggak ada menjadi top of mind publik, tapi kemudian diangkat dalam Dan itu Jak penting, Talks ini. ya. Dan itu penting. Dan kemudian ini bisa kita ekstrapolasi Tapi mungkin lagi jadi gini, isu-isu yang lebih detail. Jujur bro, gue lebih suka PSI mengkritisi masalah air bersih, masalah tenaga lapangan pekerjaan. Formula E? Karena itu hal-hal yang memang sentral di Jakarta Ya, ini paling dibutuhkan, bukan masalah yang lain-lain yang Formula E ya. ya. Formula E? Ya Formula E boleh juga, boleh juga. Ya boleh dong semua berarti. Tapi yang harusnya lebih Emang harus dikritisi yang harusnya lebih digas, yang harus lebih ditekankan, yang harus lebih ditekankan itu masalah air, masalah lapangan pekerjaan, masalah pendidikan itu yang harus menjadi Itu sentral. hajat hidup orang banyak. Itu hajat hidup orang banyak. DP0 Pak. DP0 gimana DP0? Sama wa. sama boleh. Oke, ya udah. Sama nanti. wa mani. Artinya, artinya adalah ini isu yang sebenarnya kita tidak prediksi, Ya. tapi kemudian ini penting juga diketahui publik dan Dan kita akan ternyata doi lanjutkan. iseng-iseng
Riset ternyata. Jadi Bang Semi ini Nyari salah ternyata, kawan. itu aja langsung dapat dari mana kan? Nah, hati-hati lain kali Ger. Lu hati-hati bikin laporan lu Ger ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan perdebatan ini di minggu Ya, depan. bukan buat publik, hati-hati lu. Iya, jadi Buat Semi. Iya, jadi PSI mungkin auditor PSI ini, eksternal auditor. Tadi dulu. Pertanyaan terakhir. PSI mau merevisi nggak itu kesimpulan itu? Kalau tadi dari hasil perdebatan kalian berdua nih. Ya kalau kita masih pada kritik kita terkait dengan pelaksanaan penyaluran air bersih. Oke, tetap Memang berarti. faktanya sekarang ini kan Istiqomah ya dengan masih ini ada ya. banyak 40% lebih warga Jakarta tuh yang belum mendapatkan akses air bersih yang layak. Oke. Itu yang harus kita perjuangkan, dan saya rasa di sini memang ada kesamaan, dan saya senang gitu. Kita sama-sama concern terkait dengan pelaksanaan air bersih. Oke. Dan kalau nggak dikawal dari sisi eksekutif, kita pasti DPD akan teriak-teriak. Lebih baik kami teriak-teriak supaya teman-teman di DKI Jakarta kerjanya lebih keras lagi, dijalankan betul tuh program-programnya. Karena kalau kita nggak teriak dan kita kritisi sebagai oposisi, yang nggak dijalanin. Iya. Betul, ini sepakat. Gue sepakat juga dengan Michael Oke. dengan ini, tapi jangan fitnah. Itu aja. Kalau kata Paham ya? mantap ini Bos. Mana yang bagus kritik Michael apa? Jadi Bos, jadi ini watchdog kan apa namanya prinsipnya itu kan, anjing ini sebelum ada maling datang harus gonggong dulu. Tapi kalau ketika rumahnya terpaksa kemalingan, anjingnya jangan dibunuh. Iya, Nah ini dia. betul, iya. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Itu kata Pak Ahok kan. Kata BHM Bos. BHM. Mungkin BHM juga dengar dari Pak Ahok. Kawan mereka. Oke, demikian Jak Talks episode pertama, dan ini pasti akan kita belah jadi 2 hari kan Enggak, terlalu lama. satu aja. Satu aja. Oh, ini Tapi selesai di ya? view tadi maksa gue untuk 2. Satu aja udah. Lu Kampret jangan- juga di view ini kalau gitu ya. Banyak konten belum naik, Bro. Oke, sampai jumpa di Jak Talks minggu depan.